Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari kitab Bakti nomor 1 ayat 1 hingga yang kedua. Pujilah Sang Pencipta. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang datang sujud menyembah kepada-Mu Tuhan, seraya mengucap syukur atas berkat kasih karunia kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Dan inilah tanda persekutuan kami dengan Engkau Tuhan, lewat ibadah keluarga di Jemaat GBG Harapan Kasih. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar ibadah ini berkenan kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara, Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga yang kedua merupakan mazmur pujian bagi kita dan bagi Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudara-saudara, kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 54 ayat yang pertama, tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam surga, diamkan semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar dengan baik suara-Mu dan kami boleh dimampukan untuk mengerti dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami umat manusia mendengarnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari surat kepada orang Ibrani pasal 12 ayat 12 hingga yang ke-16 yang menyatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akal yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesenangannya untuk sepiring makanan. Saudara-saudara, berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada malam hari ini adalah jangan sampai gagal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penulis surat kepada orang Ibrani ini menjadikan iman sebagai dasar penting dalam menjalani kehidupan. Pada satu sisi, surat ini ditulis untuk orang-orang yang sudah menerima Kristus. Di sisi lain, keteladanan iman dari orang-orang di dalam Perjanjian Lama itu menjadi acuan yang penting bagi penulis. Namun demikian, dalam pasal yang menjadi bagian bacaan kita pada malam hari ini, pusat keteladanan itu adalah Yesus Kristus. Nah, pusat ini sungguh nyata melalui pernyataan penulis di dalam pasal 12 dari kitab Ibrani ini, ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca bagian bacaan ini, maka bacaan ini memberi kesan bahwa ada pergumulan yang dihadapi para pembaca surat yang mendorong mereka harus menunjukkan sikap sebagai pengikut Kristus. Nah, menyandang status sebagai anak-anak Tuhan berarti memiliki hak kesulungan, yaitu hak untuk menjadi ahli waris kerajaan surga, dan juga memerintah bersama-sama dengan Bapa. Artinya hak kesulungan yang kita terima memiliki nilai yang jauh lebih besar dan mulia daripada sekedar harta warisan yang ada di dunia ini. Nah, karena itu berhati-hatilah, jangan sampai kita menjual hak kesulungan kita hanya karena harta kekayaan, karena pasangan hidup, karena jabatan atau pangkat atau popularitas yang sifatnya hanya sementara. Kalau kita tahu dan menyadari bagaimana proses seseorang memperoleh hak kesulungan,
maka kita sekali-kali tidak akan pernah menyepelekan, memandang rendah dan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan ini. Nah, Alkitab menyatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Bapa, tidak melalui apa yang tertulis di dalam kehidupan Yesus Kristus ketika ia menyampaikan hal ini yang terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir. Dengan demikian bahwa Tuhan Yesus juga menegaskan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya tidak ada sedikit pun campur tangan manusia sehingga manusia dapat menerima kasih karunia Allah dan dapat masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian ayatnya yang ke-16 memberi kesan peringatan agar orang tidak menunjukkan hidup yang bertentangan dengan kekudusan, seperti yang ada juga di dalam ayat 14. Orang percaya diingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang tak bermoral atau melakukan hal yang bukan sepatutnya dilakukan, seperti yang diungkapkan dalam bacaan ini, serupa perbuatan Esau yang menjual hak kesulungannya dianggap sebagai tindakan yang tidak patut. Nah, tindakan ini dalam tradisi Israel pastinya dianggap merendahkan Tuhan. Karena hal itu, hak kesulungannya adalah berkat pemberian Tuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa buah sulung itu selalu mendapat arti penting di mata Tuhan. Nah, dengan menjual hak kesulungan demi mendapatkan semangkuk kacang merah, dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dalam bahasa dari penulis surat Ibrani, hidupnya adalah hidup yang duniawi, yang hanya mencari pemuasan keinginan hati, bukan menjaga dan melakukan kehendak Tuhan, mempertahankan hak kesulungannya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu penulis surat Ibrani ini dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa janganlah seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Hak kesulungan sudah diberikan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau ada seseorang yang meremehkan kasih karunia Allah, maka orang tersebut akan bernasib seperti Esau. Ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu pesan yang mau disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa ingatlah, keberadaan kita ini berbeda dengan orang-orang dunia. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang telah dipanggil atau yang telah ditarik dari kegelapan untuk berada pada terang yang ajaib itu, sehingga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Dan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan itu adalah seperti yang sudah diungkapkan di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, ya. Ayat 14 misalnya, ya, menghadirkan damai, ya, kepada semua orang,
di dalam bacaan kita. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Lalu jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Ya, tidak boleh ada akar yang pahit di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tentu semua merindukan bahwa kasih karunia Tuhan itu terus nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita hidup menghormati dan menghargai kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dengan hati yang takut dan gentar kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah itu boleh dinyatakan dan sesama kita pun juga menikmati kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Engkau menganggap kami sebagai anak-anak. Tolonglah kami untuk kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup berdamai dengan sesama kami, hidup menjaga kekudusan, supaya kami boleh terus menerima akan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia, khususnya pemerintah bangsa Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Beri hikmat dan kemampuan bagi pemimpin bangsa, supaya mereka boleh tepat dalam mengambil langkah atau keputusannya. Kami juga berdoa bagi para medis, ya Tuhan, para dokter, tenaga medis yang merawat pasien, juga keluarga korban COVID-19, agar mereka selalu juga diberikan kesehatan, kemampuan untuk merawat, kemampuan untuk memberikan yang terbaik, ya Tuhan, bagi para pasien, ya Tuhan. Utamanya mereka harus meninggalkan keluarga mereka, menunaikan tugas dan tanggung jawab. Mampukan mereka untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya dalam waktu dan rencana Tuhan saja, dalam upaya-upaya para ilmuwan, maka COVID-19 ini boleh dapat terselesaikan. Engkau saja yang menghentikan atau mematikan virus ini. Tolong kami Persekutuan Jemaat Harapan Kasih Bekasi, supaya kami semua boleh disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Berkati para pelayan Tuhan yang ada, supaya kami boleh sungguh-sungguh setia melayani akan pekerjaan pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami selalu hidup di dalam kasih-Mu. Demikian juga Tuhan memberkati kegiatan-kegiatan ke depan yang akan dilaksanakan, supaya semuanya boleh terlaksana di dalam kasih dan kemurahan Allah saja. Termasuk di dalamnya, ya Tuhan, untuk pembinaan pengurus PLK dan juga untuk peneguhannya pada tanggal 1 November 2020. Ya Bapa di surga, kami mau menyerahkan akan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati liturgos, Penatua Henry Goliot, Kantoria, organis, juga ya Tuhan petugas live streaming,
supaya kami semua selalu bersatu hati untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pelayanan di jemaat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, jadilah kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari kitab Bakti nomor 83 ayat 1 dan 2. Marilah mengucap syukur. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa yang kami kenal melalui nama Yesus Kristus, inilah ungkapan syukur kami melalui pemberian persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar daripadanya bermanfaat untuk pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah kehidupan jemaat GPB Harapan Kasih melalui wujud persekutuan dan kesaksian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mohon perhatian warga jemaat untuk penyampaian pokok-pokok warta sektor Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Pertama, segenap presbiter dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Vini Bowo Tanamam, Sarjana Teologi, dalam ibadah keluarga pukul 19 WIB, dan kiranya Tuhan Yesus menyertai pelayanan Ibu Pendeta dan keluarga. 2. Ibadah keluarga LKPT dilaksanakan secara daring. Ketiga, untuk nama-nama calon pengurus dan pelayan Pelkat periode 2020-2022 silakan lihat di warta jemaat. 4.
akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus atas nama Saudara Devi Diki Patil, warga jemaat Gereja Protestan Maluku, dengan Saudari Herlita Munte pada hari dan tanggal Sabtu 31 Oktober 2020, waktu pukul 11 WIB, tempat GPB Harapan Kasih Bekasi. Pelayan firman Pendeta Vini Wibowo Tanamal STH. Penggembalaan pemberkatan perkawinan kudus pada hari dan tanggal Rabu 28 Oktober 2020 pukul 18 WIB, tempat GPB Harapan Kasih Bekasi. Pemimpin penggembalaan Pendeta Vini Wibowo Tanamal STH. 5. Akan dilaksanakan pembinaan calon pengurus Pelkat periode 2020-2022. Pada pembinaan calon pengurus Pelkat periode 2020-2022 akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 29 Oktober 2020 sampai dengan Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Tempat Sri Ji Resort Mountain View Gadok Ciawi. Narabina pertama Pendeta Darius Lei Bakadesi Master Ministry. Kedua Pendeta John C. Simon. Pembinaan ini bersifat wajib dan diikuti oleh seluruh calon pengurus Pelkat periode 2020-2022. Sesuai protokol kesehatan, para peserta wajib menunjukkan surat keterangan rapid test dengan hasil non-reaktif atau mengikuti rapid test yang diadakan oleh Komisi PPSDI secara gratis pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 yang semula pukul 10 WIB sampai dengan pukul 12 WIB dirubah menjadi pukul 17 WIB sampai dengan 19 WIB. Bagi calon pengurus Pelkat periode 2020-2022 yang berhalangan atau tidak dapat hadir, dapat mengikuti pembinaan tersebut secara virtual atau daring melalui Zoom meeting dan dapat menghubungi Komisi PPSDI Saudari Pipit dengan nomor handphone 081717961756 dan Saudari Olivia nomor handphone 087884300802. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 6. Penggembalaan calon pengurus Pelkat yang mengikuti pembinaan secara luring akan dilaksanakan bersama dengan kegiatan pembinaan di Sri Ji Mountain View Gadok Ciawi. 7. Penggembalaan calon pengurus Pelkat yang mengikuti pembinaan secara daring akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 19 WIB di Gereja GPB Harapan Kasih Bekasi. Peneguhan pengurus dan pelayan Pelkat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 pukul 8 WIB. Tuhan Yesus memberkati. 9. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga
Penatua Richard van der Nieuw atas sumbangan berupa 1 buah Golden Sheep Code mesin kabut inti virus. Tuhan Yesus memberkati keluarga. 10. Ketua Majelis Jemaat GBB Harapan Kasih Bekasi, Pendeta Marius Leiwakabesi, Master Ministry, ditugaskan oleh Majelis Sinode GBB sebagai mentor bagi Vikaris Marcel Kolimon, Sarjana Teologi untuk masa Vikaris tahun kedua. Perkenalan di tengah-tengah Jemaat GBB Harapan Kasih akan dilakukan dalam ibadah Minggu 1 November 2020. Selama masa pandemi Corona, jemaat dihimbau untuk menjaga imun tubuh agar tetap fit, mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Ibadah luring di gereja hanya diizinkan berkapasitas 50 sampai dengan 75% atau kurang lebih 100 orang. Untuk itu, jemaat yang kondisinya kurang fit dihimbau untuk mengikuti ibadah secara online atau melalui kanal YouTube di rumah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. 12. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati. 13. Untuk warta keuangan dapat dibaca di warta jemaat. Apabila ada koreksi, mohon diinformasikan ke kasir pada hari dan jam kerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari berdiri, dengar amanat penghukusannya. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kirim Jemaat 370 bait 1 dan 2, Ku mau berjalan dengan juru selamat. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya.